Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Putra dari kelas TI 4311. Di sini saya akan menjelaskan makalah pengantar ilmu ekonomi yang berjudul surplus dan defisit neraca pertimbangan. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Neraca perdagangan Indonesia mulai Agustus 2002 kembali mencatat surplus yakni 2,33 miliar dolar AS. Pada bulan sebelumnya mencatat surplus 3,24 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia pada Januari sampai Agustus 2020 mencatat surplus 11,05 miliar dolar AS, meningkat signifikan dari capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami defisit 2,06 miliar dolar AS. Bank Indonesia memandang surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Kedepannya, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal, termasuk proses kinerja perdagangan. Surplus neraca perdagangan Agustus 2020 dipengaruhi oleh kembalinya surplus neraca perdagangan non-migas dan meningkatnya defisit neraca perdagangan migas. Neraca perdagangan non-migas Agustus 2020 mencatat surplus 2,67 miliar dolar AS, sedikit menurun dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 3,52 miliar dolar AS. Perkembangan ini dipengaruhi tetap terjaganya ekspor non-migas, terutama pada komoditas besi dan baja, logam mulia, serta lemak dan minyak hewan atau nabati. Sementara itu, impor non-migas khususnya pada kelompok barang konsumsi dan bahan baku meningkat, sejalan mulai membaiknya aktivitas ekonomi pasca relaksasi pembatasan sosial berskala besar atau biasanya disebut PSBB. Adapun neraca perdagangan migas masih mengalami defisit, yakni sebesar 0,34 miliar dolar AS, dipengaruhi oleh penurunan ekspor migas, terutama komoditas hasil minyak. Nah, berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah pada makalah ini dapat dituliskan sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan neraca perdagangan? Nah, yang selanjutnya ada bab 2, yaitu analisis, yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dibacakan tadi. Menurut analisis saya, perlu dipahami bahwa balance of trade atau neraca perdagangan adalah komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Artinya, jika dalam satu tahun negara lebih banyak melakukan ekspor ketimbang impor, kondisi neraca perdagangan adalah surplus. Sebaliknya, jika lebih banyak melakukan impor ketimbang ekspor, kondisi neraca perdagangan adalah defisit. Setiap negara akan mempublikasikan laporan neracanya secara berkala, biasanya dalam tempo bulanan atau kuartal. Hasilnya akan diamati oleh pemerintah, bank eksternal, investor, spekulan, dan para pemain pasar lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, yang terakhir ada bab 3, yaitu kesimpulan. Neraca perdagangan adalah surplus apabila pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran, artinya nilai ekspor lebih besar ketimbang nilai impor. Surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi. Pasalnya, dalam keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Umumnya, setiap negara membuat kebijakan ekonomi tersebut untuk menghasilkan surplus. Salah satu kebijakan tersebut diimplementasikan dalam wujud proteksionisme perdagangan. Caranya adalah dengan melindungi industri dalam negeri melalui pengenaan tarif, kuota, atau subsidi impor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.